Perkenalkan, nama lengkap saya Emilia Tamurambu dengan NIM 23200028, program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Kapita Salekta Sumba, yaitu ekonomi lokal tenun ikat Sumba Timur. Sumber daya alam. Tenun ikat Sumba Timur adalah jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat Sumba Timur merupakan hasil karya yang eksotis yang diciptakan oleh para pengrajin atau seniman tenun dari Sumba Timur. Tenun ikat Sumba Timur merupakan warisan budaya dari alat dan bahannya yang memanfaatkan keberadaan sumber daya alam atau bahan alami yang ada di Sumba Timur. Dalam proses pembuatannya, sumber daya alam ini seperti tanaman-tanaman tertentu menjadi bahan utama yang sangat diperlukan. Seperti kita lihat pada gambar di sini bahwa ada tenunan kain Sumba Timur. Di sini berbagai macam motif. Ada ayam, ada kuda, ada manusia, dan ada rumah adat. Selanjutnya proses pengolahan. Proses pengolahan ini dia dari akar, daun, dan rempah-rempah alami. Proses awal yang harus dimulai adalah mencari akar mengkudu dan nila beserta rempah-rempah alami yang digunakan sebagai bahan pewarna alami. Seperti kita lihat pada gambar, ada akar mengkudu. Akar mengkudu ini nantinya akan dikupas menggunakan parang, dan yang diambil itu hanya kulitnya saja, tapi akarnya tidak, kulit mengkudu. Kemudian ada nila. Daun nila ini digunakan untuk proses giling. Terus ada di sini ada warna dari akar mengkudu atau kulit akar mengkudu yang sudah ditumbuk. Selanjutnya memintal kapas. Kapas yang dipintal untuk menghasilkan benang, dan itu murni dibuat oleh tangan manusia, bukan mesin pabrik. Mereka ini membuat kapas itu atau memintal kapas itu secara manual dan tidak menggunakan alat modern, hanya menggunakan tangan mereka sendiri. Mereka ini adalah pakar tenun Sumba Timur. Selanjutnya proses kabukul dan pamining. Kabukul adalah proses pemintalan benang sehingga berbentuk bola benang. Seperti kita lihat ada tante yang sedang melakukan kabukul atau membuat benang itu menjadi bola. Setelah kabukul, langkah selanjutnya adalah pamining. Pamining itu dilakukan oleh 2 orang dengan cara menyusun atau menata benang-benang di alat tenun yang biasa disebut seperti bingkai kayu atau wanggi, sehingga nantinya mudah diikat berdasarkan motif yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada karandi. Karandi ini adalah proses selanjutnya dalam pembuatan tenun ikat yang sudah dipamining akan dilanjutkan dengan karandi. Karandi ini adalah pembuatan tenun ikat Sumba Timur dilakukan itu sehari. Setelah pamining, benang-benang yang sudah disusun di bingkai kayu atau di wanggi tersebut dibagi menjadi banyak kumpulan benang yang sama rata. Jadi dia itu kumpul sama rata, tidak mungkin dia kasih ini banyak yang lainnya tidak. Untuk kemudian diikat, proses pengikatan benang-benang ini disebut hundu. Selanjutnya gambar dan hundu. Setelah kain dipamining, selanjutnya benang tersebut akan digambar menggunakan motif kuda, ayam, dan mamuli.
Setelah selesai digambar, selanjutnya kegiatan mengikat yaitu menutup hasil gambar dengan tali rafia agar gambar tidak rusak pada proses pewarna. Seperti kita lihat pada gambar ada seorang kakak yang sedang menggambar. Dia itu ahli menggambar. Jadi yang gambar kain itu bukan orang sembarang. Tidak, maksudnya bukan orang yang tahu gambar. Yang tahu gambar itu dia bisa di situ, tapi tidak. Ini yang betul-betul bisa menggambar, yang ahlinya menggambar di bidang ini. Terus selanjutnya proses pengikatan agar gambar yang sudah dibuat tadi tidak rusak setelah dimasukkan ke pewarna alam. Selanjutnya proses giling. Giling adalah proses merendam kumpulan benang yang sudah diikat atau hundu di dalam ramuan pewarna alami. Ini ada yang menggunakan kumbu atau akar mengkudu atau kulit akar mengkudu. Yang satunya lagi ini proses giling ini menggunakan nila, rempah-rempah, kunyit, dan kemiri. Selanjutnya ada tahu. Setelah semua proses perendaman warna selesai, lanjutlah ke tahu. Tahap ini adalah proses melepas sebuah ikatan tali gewang. Di sini mulai kelihatan motif dari si kain tenun ikat. Walah dan pamining. Proses walah adalah pemisahan benang-benang yang sudah direndam pewarna dan sudah kering dijemur beberapa hari. Dari walah, benang diatur sesuai dengan susunan yang benar untuk membentuk motif, atau proses ini disebut pamiarang. Seperti kita lihat pada gambar ada proses walah atau pamiarang kain. Selanjutnya menjemur. Setelah mencapai waktu tertentu direndam, benang yang diikat tadi langsung dijemur atau dikeringkan. Suasana alam Sumba Timur yang panas sangat memungkinkan untuk mengeringkan lebih cepat. Ini sudah ada yang sudah pamiarang baru dia dijemur, dan ada yang belum dipamiarang yang langsung dijemur. Ini agar warnanya tidak rusak, jadi harus dikeringkan sebaik mungkin. Selanjutnya proses menenun. Setelah benang-benang diikat tadi mengering, maka proses selanjutnya adalah menenun. Motif tenun bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Namun pada umumnya motif tenun Sumba didominasi oleh gambar ayam, kuda, menenun. Setelah benang-benang diikat tadi mengering, maka proses selanjutnya adalah menenun. Motif tenunan bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Namun, pada umumnya, motif tenun Sumba didominasi oleh gambar ayam, kuda, buaya, rusa, kura-kura, udang, dan manusia. Selanjutnya nama produk, kain atau hinggi, sarung atau lau. Di sini kain, ada ayam, ada kuda, ada manusia, ada rumah, ada orang yang naik di kuda. Terus di lau itu ada ayam, dan ada juga yang sering menggunakan motif bunga-bunga. Ada juga yang menggunakan motif kuda, motif kura-kura, motif buaya, dan berbagai macam motif. Selanjutnya masih ada produk selanjutnya adalah nama produk selendang. Selendang juga sangat dominan. Mereka juga menggunakan berbagai motif. Proses penjualan produk-produk yang sudah dibuat kemudian dijual melalui beberapa cara. Yang pertama itu melakukan promosi menggunakan media sosial. Penjualan akan memposting produk yang akan dijual
melalui media sosial, misalnya Facebook, via WA, yang kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli, bisa langsung menginformasikan kepada penjual melalui media sosial tersebut. Kemudian menyepakati keputusan penjual selanjutnya. Yang kedua itu penjual memajang produk-produk tenun ikat tersebut dalam art shop ataupun galeri sumba yang bisa langsung dikunjungi oleh para pembeli atau wisatawan sehingga dapat dilihat produk tersebut secara langsung. Terima kasih.